Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil tugas kelompok kami, yaitu pembahasan soal-soal mengenai regresi linier. Anggota kelompok 1 yaitu Fahrul Firman NIM 020, Cindiana NIM 036, Sekar Atira NIM 041, dan Anissa Laila NIM 068. Soal pertama. Data berikut menunjukkan X adalah tangkapan ikan teri Peru dalam satuan juta ton, dan Y adalah harga tepung ikan dalam satuan dolar per ton. Selama 14 tahun berturut-turut, tentukan 95% selang kepercayaan untuk parameter beta. Dari data sebelumnya diperoleh N sama dengan 14. Sigma I 1 sampai 14 XI sama dengan 86,48. Sigma I 1 sampai 14 XI kuadrat sama dengan 732,488. Sigma I 1 sampai 14 YI sama dengan 3787. Sigma I 1 sampai 14 YI kuadrat sama dengan 1257465. Dan Sigma I 1 sampai 14 XI sama dengan 17562,8. Selanjutnya dapat dihitung SXX sama dengan Sigma I 1 sampai 14 XI min X bar dikuadratkan sama dengan Sigma I 1 sampai 14 XI kuadrat min 1 per N dikali kuadrat dari Sigma I 1 sampai 14 XI sama dengan 732,488 min 1 per 14 dikali 86,48 kuadrat sama dengan 198,289. SYY sama dengan Sigma I 1 sampai 14 YI min Y bar dikuadratkan sama dengan Sigma I 1 sampai 14 YI kuadrat min 1 per N dikali kuadrat dari Sigma I 1 sampai 14 YI sama dengan 1257465 min 1 per 14 dikali 3787 kuadrat sama dengan 233081,5. SXY sama dengan Sigma I 1 sampai 14 XI min X bar dikali YI min Y bar sama dengan Sigma I 1 sampai 14 XI YI min 1 per N dikali Sigma I 1 sampai 14 XI dikali Sigma I 1 sampai 14 YI sama dengan 17562,8 min 1 per 14 86,48 dikali 86,48 dikali 3787 sama dengan min 5830,04. Selanjutnya menghitung beta topi. Beta topi sama dengan SXY per SXX sama dengan min 5830,04 per 198,289 sama dengan min 29,402. Estimasi maksimum likelihood dari sigma adalah sigma topi sama dengan akar dari 1 per N dikali SYY min SXY per SXX dikali SXY. Karena SXY per SXX sama dengan beta topi, maka sigma topi sama dengan akar dari 1 per N dikali SYY per SYY min beta topi SXY. Hasil perhitungan dimasukkan ke dalam rumus, sehingga sigma topi sama dengan akar dari 1 per 14 dikali 233081,5 min hasil perkalian dari min 29,402 kali min 5830,04 diperoleh sigma topi sama dengan 66,368. 95% selang kepercayaan untuk beta.
Karena 1 min alfa kali 100% sama dengan 95%, maka alfanya 5% atau 0,05. Sebelumnya perlu dihitung T alfa per 2 dengan derajat bebas N min 2 sama dengan T 0,025 derajat bebas 12, yaitu 2,179. Selang kepercayaan untuk beta dirumuskan beta topi plus min T alfa per 2 derajat bebas N min 2 dikali sigma topi dikali akar dari N per N min 2 kali SXX. Min 29,402 plus min 2,179 dikali 66,368 dikali akar dari 14 per 14 min 2 dikali 198,389. Diperoleh hasil min 29,402 plus min 11,093, sehingga selang kepercayaan untuk betanya min 29,402 min 11,093 kurang dari beta kurang dari min 29,402 plus 11,093, sehingga diperoleh 95% selang kepercayaan untuk beta terletak di min 40,495 kurang dari beta kurang dari min 18,309. Artinya, kita dapat meyakini 95% harga rata-rata tepung ikan turun antara 18,309 dan 40,495 dolar per ton untuk setiap unit peningkatan tangkapan ikan teri Peru, di mana setiap tangkapan ikan teri Peru diketahui dinyatakan dalam satuan 1 juta ton. Baik, berikutnya yaitu soal dan pembahasan kedua. Yaitu berikutnya, data berikut adalah jumlah jam di mana X 10 orang belajar untuk tes bahasa Perancis dan Y adalah skor tes mereka yang ditampilkan di bawah ini. Nah, untuk pertanyaannya yaitu tentukan garis regresi normal yang mendekati skor tes pada jumlah jam belajar. Lalu ujilah hipotesis H0 beta sama dengan 3 versus H1 beta tidak sama dengan 3 dengan tingkat signifikansi 0,02. Dari data didapatkan sigma I sama dengan 1 sampai 10, XI sama dengan 100, lalu sigma I sama dengan 1 sampai 10, YI sama dengan 1376, lalu sigma I sama dengan 1 sampai 10, XI kuadrat sama dengan 564, lalu sigma XI 1 sampai 10, YI kuadrat sama dengan 36562, lalu sigma I sama dengan 1 sampai 10, XI kali YI sama dengan 6945. Dan didapatkan juga nilai X bar sama dengan 10, Y bar sama dengan 56,4. Untuk nilai SXX dari rumus sigma I sama dengan 1 sampai 10, XI min X bar kuadrat sama dengan 376. Lalu untuk SXY I sama dengan 1 sampai 10, XI min X bar dikali YI min Y bar sama dengan 1305. Untuk SYY sama dengan I sama dengan 1 sampai 10, YI min Y bar kuadrat sama dengan 4752,4. Untuk itu didapatkan nilai beta topi dengan rumus SXY per SXX sama dengan 1305 per 376 sama dengan 3,471. Untuk alfa topi sama dengan Y bar min beta topi X sama dengan 56,4 dikurangi 3,471 dikali 10 sama dengan 21,69. Sehingga garis regresi normalnya adalah Y sama dengan alfa topi ditambah beta topi X. Y sama dengan 21,690 plus 3,41X. Lalu dilakukan uji dengan alfa sama dengan 2% atau 0,02 dan
didapatkan hipotesis H0 beta sama dengan 3, H1 beta tidak sama dengan 3. Cara kritisnya yaitu tolak H0 jika T mutlak lebih dari T alfa per 2 N-2, atau tolak H0 beta sama dengan 3 jika T mutlak lebih dari T 0,01 derajat bebasnya 8 sama dengan 2,896. Lalu didapatkan estimasi maksimum likelihood dari sigma, yaitu sigma topi sama dengan akar 1 per N SYY min X SXY per SXX dikali XXY sama dengan akar 1 per N dikalikan SYY dikurangi beta topi SXY sama dengan 1 per 10 dikali 4752,4 dikurangi 3,471 1300 dikali 1305 didapatkan hasil 4,720 untuk sigma topinya. Lalu untuk mendapatkan nilai T mutlak digunakan rumus sebagai berikut. T mutlak sama dengan absolut beta topi min beta per sigma topi dikali akar N-2 dikali XXX per N sama dengan 3,41 dikurangi 3 per 4,720 dikali akar 10 min 2 dikali 376 per 10 sama dengan 3,41 min 3 dikurangi 4,720 dikali akar 8 dikali 376 per 10 didapatkan hasil 1,73. Maka keputusannya yaitu gagal tolak H0 karena nilai T mutlak sama dengan 1,73 kurang dari T tabel 0,01 derajat bebas 8 sama dengan 2,896. Dan kesimpulannya yaitu tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa rata-rata 1 jam tambahan studi akan meningkatkan atau menurunkan skor sebesar 3 poin. Selanjutnya adalah soal ketiga. Ada soal ini datanya menunjukkan angka dari suara tiap detiknya. X adalah frekuensi suara jangkrik, Y adalah suhu satuan Fahrenheit. Lalu pada soal ini ditentukan garis regresi normal yang mendekati suhu Fahrenheit pada frekuensi suara jangkrik tiap detik oleh jangkrik. Lalu uji hipotesis dengan alfa 0,1 dan hipotesisnya adalah H0 beta sama dengan 4 dengan H1 beta tidak sama dengan 4. Berdasarkan data tersebut diperoleh sigma xi i dari 1 sampai 10 sama dengan 170, sigma xi kuadrat i dari 1 hingga 10 adalah 2920, sigma yi i dari 1 hingga 10 adalah 789, sigma yi kuadrat i dari 1 hingga 10 adalah 64.270, sigma xi i dari 1 hingga 10 adalah 13.688, dan sxx-nya adalah 30, sxy-nya adalah 122, syy-nya adalah 589,6. Berdasarkan perolehan tersebut dapat diperoleh juga beta dugaan sama dengan SXY per SXX sama dengan hasilnya adalah 4,067 dan alfa dugaannya dihitung dengan Y bar dikurang dengan perkalian beta dugaan dan X bar, yaitu hasilnya 9,671. Maka dapat diperoleh garis regresi normalnya adalah Y sama dengan 9,671 ditambah 4,067X. Lalu dilakukan uji hipotesis dengan alfa sama dengan 0,1 dan hipotesisnya adalah H0 beta sama dengan 4, H1 beta tidak sama dengan 4. Daerah kritisnya adalah tolak H0 jika T hitung mutlak lebih dari T alfa per 2 dengan derajat bebas N-2. Maka pada soal ini T
daerah kritisnya adalah tolak H0 beta sama dengan 4 jika T hitung mutlak lebih dari T 0,05 dengan derajat bebas 8 yaitu 1,86. Estimasi maksimum likelihood dari variansi adalah dapat dihitung dengan varians dugaan sama dengan akar 1/n dikalikan dengan dalam kurung SYY kurang SXY per SXX dikalikan dengan SXY, dan dapat diketahui juga SXY per SXX adalah beta dugaan sehingga dapat dihitung akar 1/10 dikalikan dengan dalam kurung 589,6 kurang perkalian dari 4,067 dengan 122 sehingga hasil varians dugaannya adalah 3,0566. Selanjutnya mencari T hitung mutlak yaitu dengan rumus mutlak beta dugaan dikurang dengan beta per varians dugaan dikalikan dengan akar n-2 dikalikan dengan SXX per n, sehingga perhitungannya adalah mutlak 4,067 kurang 4 per 3,0566 dikalikan dengan akar 8 kali 30/10, maka dapat diperoleh hasil T hitung mutlaknya adalah 0,1074. Telah diketahui bahwa T hitung mutlak yaitu sebesar 0,1074 kurang dari T dengan derajat bebas 8 dan alfa per 2 0,05 sama dengan 1,86 sehingga H0 tidak dapat ditolak. Oleh karena itu, kesimpulan untuk soal ini adalah tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa setiap peningkatan satu satuan rata-rata frekuensi suara jangkrik tiap detik akan meningkatkan atau menurunkan suhu sebesar 4 derajat Fahrenheit. Baik, selanjutnya yaitu soal dan pembahasan nomor 4 terkait materi linear regression. Soalnya yaitu disajikan Y1 hingga Yn adalah sebuah variabel random yang independen yang mana YI ini berdistribusi normal dengan mu atau rata-rata beta xi dan variansinya sigma kuadrat, yang mana kedua parameter ini yaitu beta dan sigma kuadrat adalah parameter yang tidak diketahui. Jika x1, x1 y1 hingga xn-yn adalah dataset di mana y1 hingga yn adalah nilai observasi yang didasarkan pada x1 hingga xn, maka tentukan maksimum likelihood estimator dari beta topi dan sigma topi kuadrat dari beta dan sigma kuadrat. Soal ini diambil dari buku Probability and Mathematical Statistics yang dikarang oleh Pramana Sahu. Karena tadi di soal disebutkan bahwa YI berdistribusi normal dengan rata-rata beta xi dan variansi sigma kuadrat, maka model regresi dapat diasumsikan sebagai YI sama dengan alfa plus beta xi, yang mana apabila model ini dicari ekspektasinya akan menjadi ekspektasi YI sama dengan ekspektasi alfa ditambah ekspektasi beta xi, sehingga dapat ditulis ulang jadi ekspektasi xi sama dengan alfa ditambah beta sigma alfa ditambah beta x bar. Kemudian bentuk ini dapat diubah menjadi y bar sama dengan alfa plus beta x bar. Nah, karena dari distribusi xi-nya rata-ratanya adalah beta xi, maka dari persamaan satu ini dapat dikatakan bahwa nilai alfanya sama dengan 0. Kemudian untuk melakukan estimasi dengan metode MLE, kita perlu mencari PDF bersamanya yang akan digunakan pada fungsi likelihood. Nah, untuk PDF bersamanya yaitu 1 per akar 2pi sigma kuadrat E pangkat min setengah kali YI min
rata-ratanya atau alfa plus beta xi per sigma dikuadratkan. Nah, karena dari y-nya tadi sampelnya random, maka fungsi likelihood-nya menjadi L parameter sigma alfa beta sama dengan produk dari 1 hingga n FYI syarat XI dan menjadi produk dari 1 hingga n 1 per akar 2 sigma kuadrat E pangkat min setengah YI min alfa plus beta XI per sigma dikuadratkan. Kemudian langkah setelah didapatkan fungsi likelihood, maka fungsi tersebut dilenkan dan kemudian nanti diturunkan berdasarkan parameter yang diduga. Nah, len dari fungsi likelihood-nya didapatkan hasil min n per 2 len 2 pi sigma kuadrat ditambah min setengah 2 sigma kuadrat dikali sigma yi min alfa plus beta xi dikuadratkan. Seperti yang sudah saya katakan bahwa untuk memaksimumkan fungsi likelihood, maka fungsi L cantik harus diturunkan terhadap parameter yang diduga dan disama dengan 0. Untuk parameter dalam soal ini, parameter yang diduga adalah beta dan sigma. Beta dan sigma. Untuk turunan dari terhadap parameter beta yaitu 1 per sigma kuadrat sigma dari 1 hingga n yi min alfa plus beta xi dikali xi didemikian sebagai persamaan 2 dan turunan terhadap sigma menjadi min n per sigma ditambah 1 per sigma pangkat 3 sigma dari i sampai i1 i dari 1 sampai dengan n y i min alfa plus beta xi dikuadratkan didefinisikan sebagai persamaan 3. Kemudian kita menyelesaikan untuk yang persamaan 2 atau mencari estimator dari beta, yaitu dengan menyamadengankan 0 hasil turunannya. Dari bentuk ini kita apabila diaplikasikan kaidah faktor, maka 1 per sigma kuadrat tidak mungkin bernilai 0. Akan tetapi untuk nilai sigma dari 1 hingga n ini yi min alfa plus beta xi dikali xi sama ini bisa bernilai sama dengan 0. Maka dari itu dilakukan penyelesaiannya menjadi sigma dari 1 hingga n yi min alfa plus beta xi dikali xi sama dengan 0. Kemudian dikalikan dioperasikan dengan mengalikan dengan xi dan didapatkan sigma xi yi min alfa xi min beta xi kuadrat sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini maka operator sigmanya dipisah untuk masing-masing operator pengurangannya. Kemudian didapatkan bentuk pada baris 3 seperti ini. Setelah itu, karena tujuan kami di sini untuk mencari estimator beta, maka kita membawanya ke dalam bentuk jumlah kuadrat dengan menggunakan metode atau mengoperasikan menambah dan mengurangkan variabel, akan tetapi tidak merubah dari nilai bilangan tersebut atau variabel tersebut, yaitu untuk sigma dari 1 hingga n xi yi ini diubah menjadi sigma xi min x bar dikali yi min y bar ditambah n x bar y bar. Kemudian untuk bentuk alfa sigma xi diubah menjadi alfa n x bar, sedangkan untuk bentuk beta sigma dari 1 hingga n xi kuadrat diubah menjadi beta dikali sigma xi min x bar dikali xi min x bar ditambah n beta x bar kuadrat sama dengan 0. Kita perlu mendefinisikan bentuk-bentuk ini, yaitu menjadi yang mana sigma xi min x bar dikali y min y bar ini didefinisikan sebagai sxy, sedangkan sigma y min x bar dikali sigma
xi min x bar dikali xi min x bar didefinisikan sebagai sx. Kemudian dari persamaan ini dilakukan substitusi sesuai pada definisi, yaitu menjadi sxy plus nx bar y bar min alpha nx bar min beta sxx min n beta x bar kuadrat sama dengan 0. Kemudian memindah ruas dengan parameter beta dikumpulkan pada satu ruas dan didefinisikan sebagai persamaan 4. Kemudian pada persamaan 1 tadi didapatkan bahwa nilai dari alfanya adalah sama dengan 0, maka persamaannya akan menjadi y bar sama dengan beta x bar. Nah, untuk langkah ini dilakukan substitusi persamaan 1 pada persamaan 4 ini, yaitu menjadi sxy ditambah n, x barnya dilakukan substitusi menjadi y bar per beta berdasarkan persamaan 1, kemudian dikali y bar min alpha n x bar, yang mana nilai alfa ini adalah sama dengan 0. Kemudian maka dari itu dari bentuk ini sebenarnya dari x bar tidak apa-apa untuk tidak dilakukan substitusi karena akan juga menghasilkan nilai 0. Nah, kemudian sama dengan beta sxx tambah n beta x bar kuadrat. Nah, x barnya ini juga diubah menjadi y bar per beta. Kemudian setelah dioperasikan mendapatkan hasil sxy plus ny bar kuadrat per beta 9 beta xx, sehingga kemudian karena nilai dari n y bar kuadrat per beta sudah habis, maka menghasilkan nilai dari betanya atau estimator dari betanya sendiri sama dengan sxy per sxs. Jadi estimator maksimum likelihood dari beta topi dari beta adalah sxy per sxx. Kemudian untuk penyelesaian persamaan ketiga atau mencari estimator dari sigma kuadrat. Nah, di sini kita menurunkan terlebih dahulu terhadap sigma agar mudah dalam perhitungannya. Kemudian setelah diturunkan ditambahkan 0, kemudian didapatkan persamaan ini, yaitu menjadi sigma dari 1 hingga n yi min alpha plus beta xi dikuadratkan sama dengan n sigma kuadrat. Karena dari persamaan 1 tadi sudah diketahui bahwa nilai alfanya sama dengan 0, maka alfa dapat disubstitusikan pada persamaan ini. Setelah itu dilakukan mengoperasikan yi min beta xi kuadrat menjadi sigma dari 1 hingga n yi kuadrat min 2 beta xi yi plus beta kuadrat xi kuadrat sama dengan n sigma kuadrat. Seperti pada cara sebelumnya, pada penyelesaian persamaan 2, kita membawa bentuk ini dalam bentuk jumlah kuadrat sehingga kita melakukan operasi menambah dan mengurang, akan tetapi tidak mengubah dari nilai awalnya, yang mana sigma yi kuadrat ini diubah menjadi sigma yi min y bar dikali yi min y bar plus n y bar kuadrat. Kemudian untuk sigma 2 beta xi yi ini diubah menjadi 2 beta dikali sigma xi min x bar dikali yi min y bar ditambah n x bar kuadrat. Kemudian untuk sigma beta kuadrat xi kuadrat diubah menjadi beta kuadrat sigma xi min x bar dikali xi min x bar plus n beta kuadrat x bar kuadrat, kemudian disamadengankan n sigma kuadrat. Seperti pada sebelumnya, kita dapat mendefinisikan bentuk jumlah kuadratnya sebagai berikut. Nah, setelah didefinisikan, kita menyubstitusikan dari definisi ini pada persamaan terakhir, yaitu akan menjadi SYY ditambah N Y bar kuadrat dikurangi 2 beta SXY min 2 beta NX bar Y bar, kemudian plus beta kuadrat SXX, kemudian plus
n beta kuadrat x bar kuadrat sama dengan n sigma kuadrat. Kemudian dilakukan substitusi estimator beta, yang mana estimator beta yang sudah diperoleh tadi adalah SXY per SXX, sehingga kita mengganti beta pada persamaan ini dan menjadi SYY plus NY bar kuadrat min 2 SXY per SXX dikali SXY min 2 beta N X bar Y bar plus SXY per SXX dikuadratkan SXX plus N beta kuadrat X bar kuadrat sama dengan N sigma kuadrat. Karena dari persamaan satu tadi sudah diketahui bahwa nilai Y bar sama dengan beta X bar, maka kita melakukan substitusi X bar terhadap X bar menjadi fungsi Y bar agar nilai variabel yang mengandung N bisa hilang atau bisa habis. Setelah dilakukan substitusi pada persamaan satu, didapatkan persamaan baru yaitu SYY min 2 SXY per SXX dikali SXY ditambah SXY per SXX dikuadratkan dikali SXX sama dengan N sigma kuadrat. Setelah itu dioperasikan dan didapatkan sigma topi kuadrat sama dengan 1 per N SYY min SXY kuadrat per SXX. Jadi estimator maksimum likelihood dari estimator maksimum likelihood untuk sigma topi kuadrat dari sigma kuadrat adalah 1 per N SY dikali SYY min SXY kuadrat per XXX. Sekian penjelasan dari soal dan pembahasan terkait soal linear regression dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.